Anda kembali lagi bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, hari ini jemaah haji menjalani wukuf di Arafah sebagai puncak dari ibadah haji. Mereka memperbanyak amalan berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa hingga matahari terbenam. Wukuf Arafah 9 Zulhijjah 1440 Hijriah yang jatuh pada Kamis 30 Juli 2020 dilaksanakan ribuan jemaah calon haji. Akibat pandemi COVID-19, pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan umat muslim yang ada di Arab Saudi saja yang boleh menjalankan ibadah haji. Pemerintah menutup seluruh pintu masuk untuk jemaah dari luar Arab Saudi. Wukuf adalah rukun inti ibadah haji. Apabila jemaah calon haji tidak melaksanakannya, maka hajinya dinyatakan tidak sah. Dengan berpakaian ihram, sebagian jemaah menempati tiap sudut di bebatuan Jabal Rahmah. Sebagian lainnya lagi berada di tenda yang tersebar di seluruh penjuru Arafah. Dari 1.000 jemaah calon haji, hanya 13 ekspatriat Indonesia yang diperbolehkan melaksanakan ibadah haji yang berasal dari Mekah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Yanbu, dan Al-Khobar. Saat wukuf di Padang Arafah, seluruh jemaat mendengarkan khutbah wukuf di Masjid Namirah. Tahun ini pengisi akan disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Manaya yang merupakan anggota Dewan Cendekiawan dan penasehat senior di lingkungan kerajaan. Dalam pelaksanaan wukuf, jemaah memperbanyak amalan seperti berdoa, berzikir, serta membaca Al-Quran. Prosesi wukuf dimulai sesudah sholat zuhur. Namun ada sejumlah jemaah yang tidak mampu melaksanakan wukuf karena faktor kesehatan, keterbatasan fisik hingga usia. Maka diperbolehkan melaksanakan wukuf dengan safari wukuf. Safari wukuf sendiri memberangkatkan jemaah haji yang sakit atau memiliki keterbatasan lainnya ke Padang Arafah untuk menunaikan ibadah wukuf karena kesulitan melaksanakan wukuf secara mandiri. Wukuf dilakukan secara singkat dan tetap berada di dalam kendaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, khutbah di Arafah akan diterjemahkan ke dalam 10 bahasa, salah satunya Indonesia. Khutbah akan disampaikan dari Masjid Namirah. حقيقة بشرى عظيمة قدمتها المملكة العربية السعودية في حج هذا العام، وهو الموافقة السامية على مضاعفة أعداد اللغات. Kepala urusan dua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Sudais, mengatakan khotbah di Arafah akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Indonesia, Urdu, Persia, Cina, Turki, Bengali, Hausa, dan Melayu. Khotbah disampaikan dalam 10 bahasa agar pesan Arafah bisa lebih luas disampaikan kepada umat muslim di seluruh dunia yang tahun ini tidak bisa melaksanakan ibadah haji akibat pandemi corona. من خلال القناة الأولى السعودية ومن قناة القرآن الكريم وقناة السنة النبوية باللغتين الإنجليزية والفرنسية وتوسيع. Dan pemirsa, kita akan kembali menuju ke Madinah, Arab Saudi. Telah tersambung melalui Skype bersama Konsul Haji KJRI Jeddah, Bapak Endang Jumali Uman. Selamat siang. Assalamualaikum, Pak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Endang, ada 13 WNI kita di sana yang tinggal di Arab Saudi terdaftar sebagai jemaah haji. Bagaimana ceritanya ke-13 TNI ini bisa terpilih? Apa saja seleksi yang diikuti? Ya, sebagaimana ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Haji bahwa pendaftaran itu kan melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Haji, sehingga pemilihan ini adalah semacam sistemik ya, karena di situ ada ketentuan-ketentuan yang salah satunya adalah belum berhaji, kemudian juga usia minimal 20 tahun, maksimal 50 tahun, kemudian juga bebas COVID. Dan juga sebagaimana rilis oleh Menteri Haji Arab Saudi bahwa pemilihan ini adalah sangat transparan dan melalui sistem yang terpadu, baik itu Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Haji.
Baik. Lalu juga bahwa dalam hal pendaftaran ini kan dibatasi hanya 5 hari melalui aplikasi itu. Kemudian setelah terdaftar itu akan mendapatkan notifikasi terhadap nomornya bahwa terima kasih sudah mendaftar. Kemudian ketika terpilih dia akan dinyatakan bahwa Anda telah lolos dalam pendaftaran ini dan menjadi calon jemaah haji di tahun 2020. Baik. Maka setelah proses itu dilalui akan didatangi oleh petugas dari Kementerian Kesehatan dan diberikan arahan ataupun instruksi untuk tetap menjaga kesehatan dan juga diberikan gelang Tatomin atau untuk bisa memantau pergerakan dari jamaah calon tersebut. Pak Endang, dari pihak KJRI sendiri apakah memberikan fasilitas pengecekan kesehatan seperti rapid ataupun swab test kepada 13 WNI ini? Oh tidak, bahkan kami pun secara pengumuman bahwa yang 13 itu diterima juga kami tidak diberikan informasi. Jadi kami berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik itu dengan KBRI di Riyadh, kemudian juga konsuler, dan secara personal ya akhirnya didapatkan data dari 13 WNI kita. Lalu bagaimana pendampingan KJRI selama pelaksanaan ibadah haji ini kepada 13 WNI kita? Ya secara tidak langsung memang kami di misi haji, kemudian juga KBRI dan KJRI secara on the spot tidak dilibatkan, namun kami diberikan akses untuk terus memantau pelaksanaan ini melalui Kemeninfo-nya Arab Saudi, melalui media Haji Group, dan itu bisa kita pantau terus bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi di lapangan. Dan juga kami tetap berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Haji, kemudian juga Kementerian Kominfo ya untuk terus mengupdate hal-hal yang terkait dengan perhajian. Pak Endang, untuk proses wukuf sendiri, apakah mereka berada dalam satu tenda atau berbeda-beda? Kalau melihat dari itinerary yang disiapkan oleh haji lokal operator, memang mereka sudah disiapkan di satu wilayah yang biasanya kalau di tahun sebelumnya itu dipakai untuk warga jemaah haji negara-negara Arab. Dan ketentuannya kalau kita lihat protokol kesehatannya satu tenda itu 50 orang. Kemudian di dalam itinerary per hari ini mereka tadi sudah akan ke Masjid Namirah dulu. Baik. Nanti mendekati tergelincir matahari ke tenda masing-masing untuk melaksanakan wukuf sampai jam 7 sore. Habis itu langsung ke Musdalifah. Itu itinerary yang saya dapatkan dari Kominfo. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Endang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anju Siang. Dan pemirsa, kita juga akan berbincang dengan Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI, Ustadz Fahmi Salim. Selamat siang Ustadz Fahmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Baik, Ustadz Fahmi, apa makna dari wukuf di Arafah untuk ibadah haji tahun ini? Ya, wukuf Arafah itu secara spiritual ini sangat luar biasa. Ya, wukuf itu kan artinya berdiam diri, ya, untuk muhasabah, mengenali diri. Arafah itu sendiri adalah dari kata Arafah yang itu ma'rifah. Artinya untuk mengenal diri sendiri, mengenali kembali kepada jati diri kita sendiri. Dan wukuf ini adalah amalan haji yang paling besar. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kalau orang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Jadi ini rukun haji yang paling utama. Ini dikatakan ada wukuf. Semua orang yang sakit, orang yang terhalang, ya, selama ini itu harus dibawa ke padang Arafah untuk waktu, ya, waktu yang itu bagi jamaah haji, wukuf di Arafah ini adalah puncak daripada perjalanan ibadah haji. Karena puncak ibadah haji itu adalah muhasabah untuk introspeksi diri dan saatnya kita merenungi diri dan kemudian hanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa
bangun kita ini sederhana Allah, ya sebaik-baik doa ini bukan hanya untuk kita belakang haji, tetapi juga bagi kita yang ada di negeri kita masing-masing. Kata Nabi SAW, sebaik-baik doa adalah yang dipanjatkan pada hari Arafah ini. Yang khairul doa yaumi Arafah. Yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari hadis Imam Tirmidzi. Apa doa di hari Arafah ini? Khairun naqultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, itu zikir doa yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan Ustadz Fahmi? tidak baginya itu Baik, Ustadz Fahmi, untuk tahun ini ibadah haji diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Apa hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa ini? Ya, ibadah haji pada tahun ini sebagaimana bulan Ramadan, sebagaimana Idul Fitri yang telah lalu, kita berada di tengah pandemi ini tentu saja memberikan pesan ya sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi untuk melawan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu keduniaan kita inilah yang menyebabkan banyak sekali bencana. Itu karena perbuatan manusia. Ya, itu yang pertama. Maka yang kedua lahirlah pengorbanan. Ya, ada disimpulkan dengan ibadah kurban. Ya, selain bermakna faktor untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kurban adalah berkorban bagi untuk sesama. Nah, oleh sebab itu di pandemi ini dua ibadah yang berkaitan erat dengan ibadah haji. Pertama, banyak mendekatkan diri kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Baik. Kuasa mohon pertolongannya agar kita selamat dari pandemi ini. Yang kedua, dalam musibah ini maka kita harus memikirkan kesalehan sosial, ya, berbagi kepada sesama dan juga memberikan kasih sayang kepada seluruh manusia. Baik. Ustadz, hari Arafah disebut penggenap, sedangkan hari Idul Adha ini disebut alwat atau ganjil. Apa makna dari hari genap dan ganjil tersebut? Ya, hari Arafah itu kan hari tanggal 9 Zulhijjah. Ya, hari 9 Zulhijjah. Itu disebut oleh Nabi SAW ini adalah hari pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah atas pengampunan dosa di hari Arafah ini, ya, dengan perbanyak istighfar, dengan perbanyak zikir yang bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan puasa di hari ini di tanggal 9 Zulhijjah, maka ya di tanggal 10 Zulhijjah itu kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, sesuai dengan firman Allah, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, hari 10 Zulhijjah adalah hari untuk kita bersyukur kepada Allah dengan sholat hari raya Idul Adha. Kemudian dengan apa? Dengan berkurban, Yaumun Nahri. Ya, Yaumun Nahri itu adalah hari kita menyembelih hewan kurban. Sebagai tanda apa? Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanda bahwa kita sanggup dan siap untuk mengorbankan apa yang kita miliki untuk meraih cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustadz, untuk ibadah tahun haji ini banyak sekali masyarakat Indonesia, jemaah haji kita yang gagal berangkat. Apa pesan Anda untuk mereka agar mereka bisa lebih ikhlas menerima musibah ini? Ya, kegagalan itu adalah sesuatu hal yang tertunda. Ya, ini bukan berarti membatalkan. Ya, Bapak Ibu calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini sesungguhnya sedang mendapatkan karunia rahmat dari Allah yang sangat besar, ya, yang luar biasa. Inilah saat itu kalian kepada Allah untuk kepada Allah, semakin banyak introspeksi dan semakin mempersiapkan diri. Karena di hari ini perlu bukan hanya materi, hanya fisik, bukan hanya ya, tetapi juga persiapan mental, persiapan takwa. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Ya, berbekallah kamu untuk melaksanakan ibadah.
kali itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di masa seperti ini ya kita gunakan kesempatan. Barangkali ilmu kita tentang manasik haji belum sempurna, belum baik, mari kita tingkatkan. Ada kesempatan kita tertunda 1 tahun, ya ini adalah lebih meningkatkan kualitas pemahaman ilmu kita tentang ibadah haji. Baik, terima kasih.